di judul kita bakalan ngebahas tentang kampus mengajar 2021. Jadi kita bakalan ngobrolin mulai dari deadline-nya kapan, terus apa aja sih syarat untuk bisa jadi bagian dari kampus mengajar, terus manfaatnya apa aja, terus proses pendaftarannya gimana, dan lain sebagainya. Sebelum kita ngobrolin tentang kampus mengajar lebih lanjut, gue juga pengen menyampaikan sebenarnya gue udah punya beberapa konten yang ngebahas tentang beasiswa, entah itu beasiswa dalam negeri ataupun beasiswa luar negeri. Jadi kalau kalian membutuhkan informasi itu, kalian bisa cek beberapa video yang udah gue upload. Gue berharap makin banyak anak-anak Indonesia yang aware dan sadar bahwa sebenarnya untuk kuliah ataupun menempuh pendidikan tinggi atau dapat pengalaman belajar yang lebih banyak itu sebenarnya didukung banget oleh negara dan banyak banget institusi yang kasih beasiswa. Jadi don't worry untuk tetap bisa mengenyam jenjang pendidikan sampai yang kalian butuhkan. Oke, yang pertama, apa itu kampus mengajar? Jadi kampus mengajar sendiri itu digagas oleh Kemdikbud langsung, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi program ini itu menggayat seluruh mahasiswa di Indonesia, baik itu dari kampus swasta ataupun negeri, untuk terlibat langsung dalam program kampus mengajar. Nah pertanyaannya, Kak, sebenarnya di kampus mengajar itu ngapain sih? Nah, di program kampus mengajar sendiri nanti mahasiswa yang udah terseleksi tadi akan diturunkan ke sekolah-sekolah dasar yang lokasinya itu di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar kayak gitu. Nanti apa sih tugasnya? Nah, tugasnya itu sebenarnya bahasa bagusnya itu duta edukasi. Nah, jadi mereka tuh di situ bakalan menjadi pendamping baik itu untuk guru ataupun siswa. Jadi kayak di sana tuh mereka bakalan jadi kayak agent of change untuk transformasi digital pendidikan gitu. Sebenarnya ide ini nih dari yang gue amati berangkat dari pandemi gitu kan. Di pandemi ini tuh banyak sekolah-sekolah baik itu guru ataupun siswa yang kesulitan gitu kan ketika menghadapi pembelajaran daring ataupun luring di masa pandemi ini gitu. Nah dari situlah akhirnya muncul ide ini untuk mensupport sekolah-sekolah yang posisinya itu berada di daerah 3T. Karena kan kalau sekolah daerah 3T itu bisa dibilang untuk digitalisasinya belum terlalu baik gitu. Bahkan mungkin banyak yang belum mengenal entah itu Zoom, mungkin bahasa-bahasa kayak gitu mungkin masih asing dari mereka. Nah itulah kenapa akhirnya muncul ide kampus mengajar. Untuk tugas secara detail teman-teman yang nanti terseleksi di program kampus mengajar ini, nanti ada buku panduannya sendiri, bahkan ada pembekalannya gitu. Jadi don't worry untuk join di program ini, karena program ini tuh bukan cuma untuk anak-anak keguruan. Jadi mau kalian jurusan keguruan ataupun non keguruan, kalian bisa berkontribusi di program ini. Selanjutnya kita mau ngomongin tentang timeline. Jadi kapan sih pendaftarannya, kapan seleksinya, kapan penempatannya, dan lain sebagainya. Nah untuk waktu pendaftarannya sendiri itu dimulai dari tanggal 9 Februari kemarin sampai dengan tanggal 21 Februari. Jadi kalau kalian interest dengan program ini, kalian harus baca dulu nih buku panduannya supaya jelas kalian harus ngapain, supaya nggak ketinggalan waktu pendaftaran. Terus nanti ada waktu seleksinya gitu ya, ada waktu pembekalannya juga, terus ada sesi penempatannya dan sesi penempatan ataupun penugasan gitu ya maksudnya. Di sesi penugasan ini kalian akan ditugaskan selama 3 bulan kayak gitu. Jadi selama 3 bulan itu kalian akan menjadi duta edukasinya Indonesia gitu bahasanya. Nah setelah itu nanti kalian bakalan ditarik gitu ya dari tempat kalian mengajar itu. Nanti baru ada sesi konversi mata kuliah. Jadi program ini tuh senilai dengan 12 SKS gitu. Jadi kalau kalian ikut program ini tuh sama aja kayak kalian tuh udah kuliah 12 SKS kayak gitu. Jadi kayak wow gitu ya, lumayan menguntungkan banget sih kalau kalian ikutan program ini. Oke, Kak, apa sih manfaat ketika saya bergabung di program kampus mengajar ini gitu kan? Pasti kalian bertanya-tanya, ngapain sih gue capek-capek daftar, terus gue capek-capek mengajar anak sekolah dasar gitu, apalagi gue bukan dari kejuruan pendidikan dan lain sebagainya. No gitu ya, personally gue bakalan bilang it is highly recommended gitu, karena di sini tuh kayak pembelajaran dua arah gitu ya. Jadi bukan cuma kalian menjadi bukan kalian cuma mengajar, tapi juga kalian menjadi pembelajar gitu. Jadi pasti bakalan
a lot of experiences yang kalian bakalan dapetin ketika kalian join di program ini. Nah, bukan cuma itu, seperti yang gue tulis di thumbnail, jadi kalau kalian nanti terseleksi dan juga sudah menjalankan tugas gitu, ada beberapa profitable yang bakalan kalian dapetin. Nah, yang pertama, kalian bakalan dapat potongan UKT sebesar 2.400.000. Jadi kalau misalnya UKT kalian 5 juta nih, nah kalian bakalan dapat potongan 2.400.000 itu maksimal. Tapi kalau misalnya UKT kalian cuma sebesar 2 juta, ya kalian cuma bakalan disupport 2 juta, karena intinya kalian bakalan dapat potongan uang kuliah tunggal gitu ya. Nah, untuk profit yang kedua atau manfaat yang kedua ketika kalian join di program ini, kalian bakal dapat bantuan biaya hidup itu sebesar 700.000 per bulan selama kalian ditugaskan. Jadi berarti selama 3 bulan, berarti totalnya kurang lebih 2.100.000 itu sebagai uang saku kalian ketika kalian ditugaskan di sekolah dasar yang kalian pilih gitu ya. Terus untuk profit yang ketiga, tadi juga gue udah sempat mention, jadi kalau kalian gabung di program ini, kalian bakalan dapat konversi mata kuliah gitu. Jadi kan biasanya kalau itu sebesarnya 12 SKS ya. 12 SKS itu kurang lebih ya bisa 2 makul, bisa 3 makul ya, tergantung beban dari makulnya gitu. Nah, itu jadi pemberat kali lumayan banget, selama 3 bulan kalian bisa dapat 12 SKS gitu, karena ya memang tugasnya berat. Jadi wajar sih kalau kalian bisa dapetin 12 SKS selama 3 bulan itu. Nah, itu nanti dikonversi gitu, jadi nanti itu ada urusannya sama kampus lah ya. Jadi itu urusan mereka gitu. Jadi ketika kalian tergabung, nah kalian akan mendapatkan keuntungan itu. Dan yang terakhir juga pastinya kalian bakal mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebagai penggerak dari program kampus mengajar ini. Oke, untuk pilihan sekolah dasar yang nanti bakalan kalian tempatin itu udah disediain sama Kemdikbud gitu. Jadi udah ada daftar-daftar sekolahnya gitu. Nah, kalian bisa cek sekolah mana sih yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggal kalian sekarang. Kalian bisa cek daftar sekolahnya di link di atas. Nah, di sini kalian cek aja mana yang paling dekat, atau nanti ketika pendaftaran nggak usah khawatir, nanti mereka bakalan ngasih pilihan sekolah yang paling dekat dengan lokasi kalian. Kalian juga bisa klik link di description box, di sana ada link untuk menuju daftar sekolah. Jadi kalau kalian ribet ngetik yang ada di atas, kalian bisa klik aja langsung link di description box untuk cari daftar sekolah yang kemungkinan bisa kalian pilih, atau kalian pengen ngecek nih apakah rumah kalian itu dekat dengan sekolah-sekolah yang ada di daftar dari Kemdikbud itu. Nah, selanjutnya kita mau bahas persyaratan untuk bisa mendaftar program kampus mengajar sendiri. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya apakah saya tuh bisa atau enggak gitu ya daftar program ini. Nah, untuk persyaratan yang pertama, teman-teman minimal duduk di semester 5. Jadi kalau sekarang masih semester 1, 2, 3, dan 4, nah berarti kalian belum qualified untuk daftar program ini. Ya, mungkin alasannya kenapa minimal semester 5, karena mungkin basically secara pengetahuan dan experience sebagai mahasiswa udah lebih dalam gitu ya. Makanya diprioritaskan untuk teman-teman yang sekarang duduk di semester 5 ke atas. Persyaratan yang kedua yaitu IPK. Nah, IPK-nya itu minimal 3 dari 4 ya. I know untuk masing-masing universitas, masing-masing jurusan, bahkan program studi pasti punya tingkat kesulitan yang berbeda untuk mendapatkan IPK, tapi ya semoga ini tidak menjadi penghalang gitu. Semoga banyak teman-teman yang semester 5 ke atas itu IPK-nya more than 3 gitu ya. Nah, karena itu syarat utamanya, jadi kalian IPK-nya nggak boleh kurang dari 3. Untuk persyaratan yang ketiga yaitu kampus. Nah, kampus kalian itu akreditasinya minimal B, dan juga program studi kalian juga B. Jadi kalau kampusnya masih C dan jurusan kalian masih C ya nggak bisa. Atau kampus kalian sebenarnya akreditasinya udah B, tapi jurusan kalian akreditasinya masih C, ya sama aja, itu nggak bisa. Karena di syaratnya minimal kampusnya B, terus jurusannya juga B. Jadi kalian make sure dulu, tanya sama kampusnya akreditasi kampus kalian itu udah apa. Begitupun dengan prodinya.
Untuk persyaratan yang terakhir yaitu kalian minimal memiliki pengalaman organisasi ataupun pengalaman mengajar. Entah itu kalian ngajar private atau ngajar bimbel, nah itu bisa kalian masukin gitu informasi tentang itu. Apalagi ketika kalian punya pengalaman organisasi. Nah pengalaman organisasi itu nggak cuma di kampus gitu, bisa juga di luar kampus. Ya apapun itu, karena nanti kalian bakalan bertemu dengan guru, bertemu dengan siswa. Jadi kalian memang membutuhkan background itu. Untuk tahapan dari seleksi di program kampus mengajar sendiri ini ada 4. Yang pertama kalian harus buat akun, kalian buat akun dulu. Terus nanti yang kedua kalian bakalan seleksi administrasi, jadi kayak seleksi berkas-berkas tadi yang diminta kayak IPK, terus surat rekomendasi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga nanti ada namanya survei kebinekaan. Nah kalian bisa baca di buku panduan sebenarnya survei kebinekaan itu seleksi yang kayak gimana gitu. Nah nanti yang terakhir baru ada tahap pengumuman apakah. Oke, next kita mau coba login ataupun daftar dari program kampus mengajar gitu ya, termasuk apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa mendaftar di program kampus mengajar ini. Jadi kalian kayak harus nyiapin NIK, nomor induk kependudukan ya. Terus kalian siapin NIM, nomor induk mahasiswa, atau NPM ya, nomor pokok mahasiswa sama aja. Nah itu terus kayak tempat tanggal lahir dan lain sebagainya gitu. Oke, langsung aja ikutin video berikut ini. Oke, kali ini kita bakalan cari tahu proses registrasinya sampai dengan ngisi-ngisi biodatanya. Nah, jadi nanti teman-teman klik link yang ada di description box. Di description box itu website dari Merdeka Belajar. Nah, habis itu sesuai dengan instruksi di sini, kalian klik login di tombol di pojok kanan atas. Nah, setelah kalian klik login, nanti bakalan muncul halaman login kurang lebih kayak gini. Nah, jadi karena kalian belum punya akun atau baru mau daftar, jadi klik yang belum punya akun gitu ya. Setelah itu, nah di sini kalian bakal diminta untuk mengisi beberapa informasi kayak nama lengkap, tanggal lahir, email mahasiswa, terus re-email artinya kalian ketik ulang email kalian. Terus memilih register sebagai apa? Sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Karena kan program ini tuh juga ada kayak seleksi dosen pendampingnya juga. Nah, kalian jangan pilih dosen ya. Pastiin kalian pilih mahasiswa. Terus nanti kalian checklist persetujuan itu. Terus setelah itu kalian klik daftar gitu ya untuk melakukan proses pendaftaran. Oke, dan di sini juga ada warningnya, kalian harus mastiin bahwa email kalian itu aktif. Kenapa email kalian itu harus aktif? Karena nanti kalian bakalan aktivasi akun kalian itu melalui email. Nah, nanti itu contohnya kayak gini. Nah, kenapa email kalian tuh harus aktif? Nanti kalian buka kotak masuk dari email kalian, terus kalian cek. Di situ nanti bakalan ada email dari Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nah, kalian klik yang aktifkan akun gitu. Setelah kalian aktifkan akun, nah nanti di sini kalian balik lagi atau kalian login gitu ya, login ke apa namanya? Ke website yang tadi. Nah, di sini nanti bakalan muncul perhatian akun Anda sudah aktif gitu. Jadi nanti bakalan ada notifikasi bahwa akun kalian itu udah aktif gitu. Jadi dari email tadi kalian balik lagi ke tempat kalian daftar tadi. Nah, setelah itu nggak sampai di situ ya, itu baru proses pengaktifan akun gitu ya. Ibaratnya kalian buat kayak akun Facebook, akun Instagram gitu. Jadi kalian buat akun. Nah, sekarang kalian tuh harus ngelengkapin berkasnya. Nah, kalian login lagi ke link dari websitenya Merdeka Belajar gitu ya, Kampus Merdeka. Kalian klik login lagi kayak yang tadi. Nah, sekarang kalian masukin email dan juga password. Jadi emailnya ini yang email yang kalian daftarin tadi sama password yang kalian buat gitu ya. Habis itu kalian klik tombol masuk kayak gitu. Nah, di sini juga mereka kasih warning gitu ya, untuk email dan password silakan buka kembali notifikasi registrasi gitu. Nah, jika password sudah diubah, maka password pada email notifikasi tidak bisa digunakan. Jadi kalian bisa reset passwordnya. Jadi biasanya ketika kalian daftar tuh kalian langsung dapat password gitu ya. Nah, kalian bisa ganti passwordnya kayak gitu. Atau kalian bisa klik link di bawah ini untuk ngeganti password atau reset password kalian.
Setelah login, sekarang waktunya kalian daftar programnya. Jadi nanti di menu dashboard kalian bakalan dihadapin sama banyak menu. Nah, kalian pilih yang mengajar di sekolah ya, dia yang paling bawah. Yang ini. Nah, setelah itu kalian pilih yang kampus mengajar batch 1 2021 gitu ya. Jadi for your information, jadi untuk kampus mengajar sendiri itu udah pernah dilakuin satu kali. Itu dia namanya kampus mengajar perintis gitu lah ya, bahasanya percobaan. Nah makanya akhirnya dibuka yang resminya kayak gitu. Ini yang pertama gitu. Nah, kalian klik yang itu kampus mengajar batch 1 2021. Kuotanya sendiri di sini dituliskan 15.000 orang. Jadi I think it is a big opportunity for you to try this program gitu ya. Karena dia kuotanya banyak sih menurut gue. Jadi gue nggak tahu ini cuma tulisan atau memang bener segini kuotanya. Gue belum ngikutin apa launching secara resminya di YouTube. Kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton launching resminya di YouTube-nya Kemdikbud ya, lengkap di sana. Kayak gitu, jadi daerahnya seluruh Indonesia. Setelah kalian tadi milih program ya, nah nanti kalian bakalan ngisi informasi ya, data gitu di sini. Dan di sini juga nanti bakalan ada kayak informasi kegiatan, kayak persyaratan-persyaratannya gitu tadi. Ya tapi bener tuh kuotanya 15.000. Nah, terus kalian apa namanya? Klik melamar sekarang ya. Jadi di sini kalian bakalan ditanya prodinya apa gitu. Kalian tuh maksudnya di sini prodinya dari pendidikan atau bukan pendidikan. It's okay walaupun kalian jurusan kedokteran ataupun jurusan arsitektur bisa aja gitu karena memang ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Terus kalian harus masukin IPK saat ini, nggak bisa bohong-bohong nulis IPK-nya karena kalian harus unggah transkrip nilai kalian sebagai bukti. Terus juga kalian harus unggah surat rekomendasi gitu ya dari dekan yang menunjukkan bahwa kalian itu direkomendasikan oleh kampus untuk mengikuti program ini. Terus kalian juga unggah sertifikat pengalaman mengajar ini kalau available ya, kalau kalian punya. Kalau misalnya kalian nggak punya sertifikat pengalaman mengajar, kalian bisa unggah sertifikat pengalaman organisasi. Better kalau kalian punya dua-duanya, tapi kalau kalian cuma punya satu ya it's okay gitu ya karena memang ditekankan untuk teman-teman yang udah punya pengalaman organisasi ataupun mengajar. Terus kalian pilih SD penempatan, jadi nanti dia bakalan muncul otomatis sesuai dengan daerah domisili kalian. Kalian bisa pilih 3 SD, which is ini kalian berarti pilih SD-nya beda-beda gitu ya. Nah, nanti barulah nanti dari panitia yang bakalan menempatkan kalian itu bakalan ditaruh di SD yang mana. Seandainya nanti lolos. Jangan lupa untuk menceklis pertanyaan. Jangan lupa untuk checklist pernyataan kesanggupan dan komitmen ya. Ini kalian checklist semua. Habis itu kalian klik kirim sekarang. Nah, setelah itu ya udah kalian tinggal nunggu pengumuman selanjutnya apakah kalian bakalan lolos ke babak selanjutnya. Setelah selesai melengkapi kolom melamar sekarang, klik tombol kirim sekarang untuk mengirim semua data. Jadi jangan lupa kalian ada satu langkah lagi yaitu kirim sekarang. Namanya ini ngirim semua data gitu ya. Finalisasinya lah untuk nge-submitnya. Ketika kirim sekarang, diklik dan pemberitahuan sukses muncul, maka data pendaftaran telah berhasil tersimpan. Jadi make sure kalian udah ada apa namanya simbol hijau ini gitu ya. Maksudnya udah sukses terkirim kayak gitu. Nah, nanti bakalan ada kayak notif, terima kasih sudah mendaftar di program kegiatan. Oke, gitu aja untuk tata cara pendaftaran program kampus mengajar di tahun 2021. Segitu aja informasi tentang kampus mengajar tahun 2021. Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, kalian bisa tinggalin di kolom komentar atau bisa juga kontak di Instagram, linknya ada di description box atau langsung aja ketik kayak di atas, kayak gitu. Sampai ketemu di next video. Kalau kalian punya rekomendasi apa yang harus dibahas, entah beasiswa apapun, bisa tulis juga di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.